Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita hari ini kita kembali berjumpa di dalam kuliah Sejarah Peradaban Islam pada program studi Psikologi Islam ya, UIN Raden Intan Lampung, tanggal 13 April 2022. Topik kuliah kita hari ini adalah tentang peradaban Islam di Eropa, wabil khusus di Spanyol. Bagaimana peradaban Islam dikenal di sana ya. Pengenalan ini nanti juga akan berpengaruh terhadap image orang-orang Eropa terhadap Islam. Ya. Karena ini berbeda dengan penerimaan atau proses kehadiran Islam di Asia Tenggara dan di Indonesia. Ya. Kalau di Nusantara, di Indonesia itu Islam datang dengan jalan damai, maka Islam sebagai rahmatan lil alamin itu betul-betul dapat diresapi oleh masyarakat di Nusantara. Kita tidak merasa ditaklukkan oleh negeri-negeri Arab atau negeri India yang datang membawa Islam. Tetapi pada konteks Eropa berbeda. Mereka menyambut Islam atau Islam dihantarkan oleh kekuatan politik di sana dan menggunakan kekuatan militer. Maka mereka pertama kali mengenal Islam itu adalah dengan wajah yang menyeramkan, ya, dengan kekuatan penaklukan. Oleh karena itu, hingga kini mereka masih tetap menyimpan kenangan itu. Islam selalu identik dengan kekerasan. Ya. Islam selalu identik dengan sikap-sikap yang menggunakan kekuatan militer, menggunakan kekuatan politik. Nah, ini penting untuk kita lihat. Nah, sejarah peradaban Islam pada masa atau di Spanyol ini penting untuk kita lihat ya. Sebab Spanyol itu menarik karena di Spanyol itu adalah salah satu negara Eropa yang menganut agama Katolik, ya, sangat taat dan sangat kuat dengan Katoliknya, ya, menjadi salah satu pusat Katolik tentunya. Nah, dan Katolik juga seringkali sangat punya garis keras di dalam ajaran-ajarannya tentang bagaimana mereka menjalankan keyakinan agamanya. Nah, untuk lebih jauh mengenal bagaimana Islam di Eropa, terutama di Spanyol, didakwahkan, dibawa oleh umat Islam, saya akan menguraikannya berdasarkan pada beberapa poin-poin yang akan saya tampilkan lewat slide yang saya siapkan ini. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Peradaban Islam di Spanyol atau Eropa. Nah, ini ada beberapa bacaan yang saya pikir sudah menjadi bacaan wajib lah di mata kuliah ini ya. Buku dari Philip Kahiti, History of Arabs, dan Sejarah Peradaban Islam dari Badri Yatim, dan juga bacaan yang paling bagus selain dua bacaan itu adalah karangan dari Thomas W. Arnold, Sejarah Dakwah Islam. Nah, ini secara umum di dunia dan saya paling senang membaca buku ini karena bagaimana pandangan orang Eropa tentang Islam, ya gitu. Nah, penjelasan saya akan dibagi tiga. Pertama, bagaimana kedatangan Islam di Spanyol, kemudian yang kedua adalah peradaban Islam itu bagaimana bisa tumbuh, dan yang ketiga adalah sumbangan Islam bagi Eropa. Apa saja sumbangan, apa kontribusinya, ya gitu. Nah, kita awali dengan bagian ini ya, bahwa ternyata Islam itu pertama kali diduduki. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, dengan jalan kekuasaan, dengan jalan militer, diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid ya, di tahun 705 sampai dengan 715 Masehi atau abad 18. Khalifah Al-Walid ini dari Bani Umayyah ya, yang saat itu berpusat di Damaskus. Ada tiga tokoh penting dalam proses pembawaan Islam ya. Oke, Spanyol pada masa itu, yaitu Tariq Ibnu Malik, Tariq Ibnu
Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Nah, 3 tokoh ini dipandang berjasa memperkenalkan Islam di Spanyol. Dan dari 3 tokoh itu, yang paling dikenal sebagai penakluk Spanyol itu adalah Tariq ibnu Ziyad. Ya. Mengapa? Karena ketika kekuatan umat Islam tiba di Eropa atau dalam rangka ekspansi kekuatan umat Islam, pasukan Tariq ibnu Ziyad inilah yang paling besar dan hasilnya lebih nyata, dalam artian menduduki kota-kota penting di Eropa, terutamanya di Spanyol. Lalu penaklukan berikutnya, ya, nanti di masa Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz di tahun 717, ya. Semuanya di dalam abad ke-8 Masehi. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua bahwa ketika umat Islam atau dunia Islam mengalami puncak kejayaannya yang ditunjukkan lewat ekspansi yang dilakukan baik di masa Bani Umayyah khususnya, Eropa pada masa itu sedang dilanda keterbelakangan. Apa yang kita kenal dengan abad kegelapan. Ya. Abad ketika kebebasan berpikir, berpendapat itu dipasung oleh gereja, sehingga hanya boleh ada pendapat dari gereja Katolik. Ya, pendapat di luar itu dianggap sebagai satu penyimpangan dan tidak dapat ditolerir. Itulah sebabnya kondisi Eropa yang demikian ini, lalu kemudian Islam itu datang. Ya, lalu Islam itu datang. Jadi di tengah orang terbelakang, di tengah orang banyak tidak suka dengan situasi zaman pada masa itu, Islam ini datang. Ya. Nah, ketika Islam datang, apa yang dilakukan? Ya, agama Islam dan ajaran Islam memperkenalkan bahwa kita tidak dibedakan berdasarkan kasta, kita tidak dibedakan berdasarkan siapa dari gereja dan bukan gereja, atau dari bangsawan bukan bangsawan. Semua sama di mata Sang Pencipta. Yang membedakannya adalah ketakwaan. Nah, ajaran macam ini sangat direspon oleh orang-orang Eropa, terutama di Spanyol pada saat itu, yang mengalami diskriminasi, yang mengalami ketertindasan, ya, kemelaratan, ya, yang tidak mendapatkan perlakuan persamaan hak oleh karena faktor keagamaan Katolik yang begitu dominan. Lalu Eropa juga, ya, pada masa itu sedang dilanda berbagai macam gejolak, ya, pemberontakan, perlawanan dalam negeri yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan semua kondisi itu juga tak lepas dari keterpurukan ekonomi masyarakat Eropa. Jadi Eropa sedang mengalami keterbelakangan. Nah, Islam datang, Islam diperkenalkan meskipun dengan jalan militer, dengan jalan kekuasaan, tetapi Islam betul-betul ditampakkan, diperlihatkan pada masyarakat Eropa sebagai agama yang sangat mengedepankan toleransi yang tinggi. Ya. Dan sikap macam ini itu jauh dari kenyataan Eropa pada masa itu. Maka Islam dipandang sebagai sesuatu yang memberikan kesejukan, ibaratkan melepas dahaga orang di tengah padang pasir. Islam datang. Islam sebagai rahmat tentunya dalam konteks ini. Dari sisi agama. Yang kedua, memang para pemimpin Islam yang datang ke Eropa itu memperlihatkan jiwa kepemimpinannya yang luar biasa, yang penuh percaya diri. Mereka mampu menaklukkan Eropa. Ya, jadi mereka melihat bahwa Islam ini merupakan satu kekuatan secara politik. Kalau kita menjadi bagian dari mereka, maka kita bisa berada di bawah lindungan mereka. Yang kedua, mereka ini kuat dan juga sangat menghargai toleransi. Dua hal inilah yang menjadi pemikat daya tarik Islam itu bisa diterima di
masyarakat Eropa, terutama di Spanyol pada saat itu. Nah, jadi sekali lagi itu, ada kondisi internal Eropa yang membuat Islam ini mudah diterima tentunya. Nah, dari semua rangkaian yang dilewati di dalam proses perkembangan Eropa, terutamanya di Spanyol, ternyata Islam itu telah mengukir berbagai kemajuan. Kemajuan dalam bidang intelektual misalnya, ilmu pengetahuan misalnya, ya kan, karena tadi keterbukaan, ya, filsafat berkembang, sains, fikih, musik, kesenian, bahasa, dan juga sastra. Itu berkembang pesat ya dalam bidang intelektual. Dan itu ditandai dan berpusat pada sejumlah universitas terkemuka. Apa itu? Misalnya universitas di Cordoba, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Nah, selain itu juga berkembang pusat penerjemahan di Toledo. Di sana menjadi pusat kegiatan intelektual. Nah, jadi spirit pengetahuan itu luar biasa berkembang di sana. Yang pada masa Eropa di zaman ini mengalami keterpurukan, keterbelakangan oleh karena ketertutupan, oleh karena doktrinasi gereja Katolik yang sangat dominan pada masa itu. Dari sisi pembangunan fisik, kemajuan peradaban Eropa seiring dengan kedatangan Islam itu dapat dilihat pada misalnya pembangunan pada dua kota utama. Yang pertama adalah Cordoba. Di sana ada Masjid Cordoba yang dilengkapi dengan 900 permandian, ya, ini luar biasa sekali ya. Kalau ini bagaikan surga aja kalau kita bisa lihat secara langsung ya. Cordoba itu memiliki 491 masjid ya. Sungainya mengalir di tengah kota. Wah, ini luar biasa sekali. Kita membayangkannya aja sudah ini ya. Sudah membuat kita tergoda untuk ke sana di zaman itu tentunya. Lalu ada kota Granada ya. Di sana ada istana Alhamrah yang megah, yang dikelilingi oleh taman-taman. Ya, ini luar biasa sekali. Nah, itulah bukti ya atau sumbangan Islam bagi kemajuan peradaban Eropa. Nah, kalau kita ingin melihat lebih umum lagi, ya, sumbangan Islam bagi Eropa dalam hal yang pertama adalah kemajuan di dalam ilmu pengetahuan. Nah, salah satu ilmuwan Muslim yang paling disenangi, yang paling mendapat respon gagasan-gagasannya di Eropa itu adalah Ibn Rus, ya, yang hidup pada abad ke-12, 1120 sampai dengan 1198. Bukti dari orang sangat senang terhadap Ibn Rus ini adalah munculnya gerakan Averroisme, gerakan yang berupaya untuk menghidupkan gagasan-gagasan Ibn Rus. Apa gagasan penting dari Ibn Rus adalah bahwa Ibn Rus sangat menjunjung kebebasan berpikir. Ini tentu bertentangan dengan kondisi Eropa pada masa itu yang tidak memberikan ruang bagi kebebasan berpikir. Ya. Nah, oleh karena itu, gagasan Ibn Rus tentang kebebasan itu disambut baik. Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Ibn Rus ini punya fondasi di dalam kebudayaan Eropa sendiri. Ya, kebudayaan Yunani terutama yang mengedepankan kebebasan berpikir sehingga berkembang ilmu pengetahuan. Tetapi kebudayaan itu di masa abad pertengahan itu tidak diberi ruang untuk hidup. Nah, Ibn Rus dan gagasan-gagasannya itu kemudian mempengaruhi perkembangan Eropa. Nah, karya-karya Ibn Rus itu terbit dan tersebar luas di sejumlah tempat di Eropa, ya, di Venesia, di Napoli, Bologna, ya, Lyons, kemudian Strasbourg dan juga Jenewa. Di sana berkembang. Lalu sumbangan Islam yang terpenting yang lain adalah berdirinya Universitas Paris. Ini adalah universitas pertama di Eropa yang berdiri tahun 1231. Nah, itu. Selain Ibn Rus, ya,
ya memang Ibn Rus yang paling banyak diminati ya di Eropa, makanya muncul gerakan Averroisme. Ya. Ada juga sejumlah pemikir-pemikir filsafat yang lain seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, Ibn Rus tentunya, yang dipelajari oleh pelajar-pelajar Eropa. Jadi orang-orang Eropa itu belajar tentang filsafat dan kebebasan berpikir itu dari para ilmuwan-ilmuwan Muslim, dan itu memberi stimulus bagi lahirnya rasionalisme di Eropa, lalu kemudian pencerahan atau aufklärung di Eropa dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sumbangannya. Nah, mari kita lihat lebih detail lagi, lebih fokus lagi kemajuan dalam bidang pendidikan dan intelektual yang dikembangkan di Spanyol pada masa itu. Fokusnya pada pendidikan tinggi ya. Ternyata pendidikan tinggi di Eropa pada masa itu banyak berkiprah di dalam bidang tafsir Al-Quran, teologi ya. Lalu filsafat, lalu kemudian tata bahasa, puisi, ya, tata bahasa Arab ya, puisi, ada leksikografi atau ilmu kamus ya, ilmu menyusun kamus, sejarah dan juga geografi. Nah, bidang-bidang ini yang berkembang pada sejumlah perguruan tinggi di Spanyol pada masa itu. Dan kegiatan itu terutama di beberapa universitas besar seperti di Cordoba, di Seville, Malaga, dan juga Granada. Ini menjadi pusat perkembangan intelektual Islam bagi perkembangan Eropa kemudian. Nah, ada dua universitas paling besar ya yang saya pikir membicarakan Islam di Spanyol ini akan selalu menjadi fokus pembicaraan pada era peradaban Islam ini. Yang pertama adalah Universitas Cordoba. Universitas Cordoba ini jumlah mahasiswanya ribuan, dan ijazahnya itu memberi peluang bagi alumninya mendapatkan jabatan tinggi di kerajaan. Mengapa? Karena alumni dari universitas ini memiliki kualitas intelektual yang sangat bagus. Mereka dididik sedemikian rupa sehingga seorang yang sudah membawa ijazah dari kampus ini itu dengan sendirinya punya nilai jual yang sangat tinggi. Dia punya kapital intelektual, kapital budaya yang sangat tinggi, yang memungkinkan dia ketika kembali di negerinya dengan mudah mendapatkan posisi-posisi penting di kerajaan, karena dia mendapatkan legitimasi intelektual dari Universitas Cordoba. Yang kedua adalah Universitas Granada. Ya, salah satu hal yang paling menarik dari Universitas Granada adalah gedung-gedungnya yang diapit oleh patung-patung singa. Wah, ini keren banget ya. Mahasiswanya banyak sekali dari kalangan bangsawan. Nah, ada slogan yang paling menonjol, yang paling favorit di Universitas Granada ini. Kalimatnya begini, saya kutipkan. Dunia ini hanya terdiri atas 4 unsur. Yang pertama adalah pengetahuan orang yang bijak. Yang kedua adalah keadilan penguasa. Yang ketiga adalah doa orang soleh. Dan yang keempat adalah keberanian ksatria. Dari 4 unsur yang membentuk dunia ini dalam pandangan pemikiran yang berkembang di Universitas Granada, jelas posisi ilmu pengetahuan itu sangat tinggi. Apa buktinya? Pengetahuan orang bijak diletakkan pada bagian pertama sebelum yang lain. Nah, itu satu hal menarik untuk kita bisa melihat bagaimana peradaban Islam. Nah, tibalah kita pada apa yang saya sebut dengan spirit peradaban. Apa yang menggerakkan Eropa mencapai masa kemajuannya di zaman Islam atau peradaban Islam di Eropa pada masa itu. Yang pertama, dan saya harap Anda semua pun kelak akan mengamalkannya bila berharap Islam akan berjaya hari ini dan ke depan secara terus-menerus. Yang pertama, spiritnya adalah umat Islam itu menjadikan buku, ya, menjadikan buku hampir sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan. Ya. Maksudnya begini, kalau ada yang ingin tahu cara memasak misalnya, ada orang yang ingin tahu cara membuat kue, ingin tahu cara membuat rumah, ingin tahu cara membuat senjata, orang akan selalu mencari buku. Jadi buku itu dipandang sebagai sumber pengetahuan dan bahkan satu-satunya.
kesadaran terhadap buku ini luar biasa. Nah, inilah salah satu spirit peradaban Islam di Eropa, yang saya pikir ini tidak akan luntur oleh karena peradaban atau rezim Islam sudah berakhir di Eropa. Ini akan selalu kita kenang dan setidaknya memang kita amalkan. Yang kedua, pemasaran dan konsumsi buku terutama di Cordoba itu luar biasa sekali. Jadi Cordoba itu menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat perbukuan, ya. Dan di sana hidup, ya, orang bisa hidup dari hasil perdagangan buku. Ya. Lalu yang ketiga, spiritnya adalah perpustakaan. Jadi perpustakaan itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Maka orang-orang Eropa pada masa itu kalau ingin mencari inspirasi, ingin bersenang-senang, ingin serius, ya, semua dan selalu menuju ke perpustakaan. Ya, perpustakaan menjadi salah satu rumah inspirasi dalam hidup. Bandingkan dengan kondisi kita sekarang atau dengan apa yang kita alami sekarang, apakah kita menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang merupakan sumber pengetahuan? Ya, ini tentu menjadi bahan renungan bagi kita semua. Nah, perpustakaan terbesar di Eropa pada masa itu adanya di Cordoba. Nah, lalu ada satu kisah yang menarik. Nih, ya, saya kutipkan kisahnya dari buku Plecahiti ini. Ya. Ketika Spanyol mengalami keruntuhan oleh berbagai faktor, ada konflik dan seterusnya. Ya. Ada satu kisah menarik yang datang dari Sultan Maroko, Syarif Zaidan, pada abad ke-17. Dia menyewa kapal untuk membawa koleksi bukunya. Ya. Jadi ini luar biasa, dia punya banyak sekali koleksi. Tetapi dalam perjalanan koleksi itu atau kapal yang membawa bukunya itu dibajak oleh perompak Spanyol. Ya. Nah, apa yang ada di dalam kapal itu ternyata ada 3-4 ribu volume buku. Ya. Dan itu diambil oleh para perompak itu, ya. Lalu kemudian disimpan menjadi koleksi perpustakaan Curial. Nah, apa yang penting dari peristiwa ini adalah bahwa barang yang paling berharga bagi masyarakat Eropa pada masa itu, bagi sultan sekalipun, pada dia sebagai penguasa politik, itu adalah buku. Ya. Dan orang di Eropa, para bangsawan itu memamerkan kekayaannya lewat jumlah koleksi buku yang mereka punya. Artinya apa? Semakin banyak mereka mengoleksi buku, maka itu menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang berperadaban. Kendati engkau bangsawan, kendati engkau punya banyak duit, tapi kalau nggak punya banyak koleksi buku, bagi masyarakat Eropa pada masa itu dipandang tidak memiliki prestise. Jadi yang punya prestise bagi masyarakat Eropa pada masa itu adalah mereka yang punya banyak buku, yang punya koleksi khusus, yang punya perpustakaan, dan menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk membeli buku. Nah, inilah spirit dari peradaban Eropa di Spanyol yang membuat Spanyol begitu terkenal. Nah, lalu apa manfaat dengan kita mempelajari ini? Bahwa supaya peradaban Islam itu bisa hidup kembali, belajar dari pengalaman Spanyol. Semangat belajar, cinta buku, membeli buku, membaca buku, menjadikan perpustakaan sebagai sumber inspirasi untuk mencarikan berbagai ide, itu adalah jawaban untuk kita agar bisa mencapai peradaban. Untuk bisa menjadi mahasiswa yang hebat, itu juga jawabannya. Untuk menjadi sarjana yang hebat, itu juga jawabannya. Saya berharap bahwa lewat kuliah ini, kita telah mendapatkan satu suntikan pengetahuan yang berharga, bahwa spirit peradaban Eropa yang luar biasa yang dikenang di masa Islam itu ternyata terutama adalah pada soal budaya pengetahuannya, budaya literasinya pada perpustakaannya. Itulah poin-poin penting yang ingin saya sampaikan pada kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.